Kemudian tentang adab pada diri sendiri, ini enggak banyak saya bawakan. Yang penting antum perhatikan di sini bahwa kita juga wajib untuk beradab pada diri kita. Artinya kita harus urus diri kita sendiri. Bagaimana kita beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kita wajib berpegang teguh kepada salaf dan kita punya akhlak yang mulia. Kita harus sebagai seorang mukmin dan mukminah punya akhlak yang mulia. Saya sebutkan di antara poin-poinnya di sini. Saya sebutkan poin-poinnya aja. Bahwa kita wajib mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Dan kita nuntut ilmu ini ibadah. Maka harus ikhlas karena Allah. Dan ibadah yang paling agung dan paling utama. Kemudian juga nuntut ilmu ini kita perhatikan dari kita. Bahwa kita harus memperhatikan juga tentang pendidikan jiwa. Pensuciannya, tazkiyatun nufus. Jadi kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita juga perhatikan. Harus kita bersihkan. Setiap kita ngaji, nuntut ilmu, harus kita bersihkan di hati kita. Dari kesombongan, dari kebanggaan, dari sifat angkuh, dari sifat ujub, dari sifat kikir, bakhil, pelit, kedekut. Dari kemudian juga dengki pada orang, hasad, iri pada orang. Dan juga yang lainnya, yang ada dalam hati ini harus dibersihkan. Suudzon pada orang, dan yang lainnya, ini harus dibersihkan. Setiap kita ngaji mesti bersih. Kalau begitu kita ngaji, kita harus bersih. Begitu juga seorang da'inya juga harus bersih hatinya. Gak boleh suudzon dia kepada orang. Gak boleh dia iri kepada orang, gak boleh. Iri ini penyakit yang berbahaya, sifat Yahudi iri ini. Harus bersih hati kita. Jadi membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat iri, keyakinan perangai yang buruk. Agar hatinya menjadi baik. Bapak ini orang yang sukses yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses dan beruntung orang yang membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Mengotori hatinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Mengotori hatinya dengan perangai-perangai yang buruk. Dengan akhlak yang jelek. Makanya Nabi di awal dakwah Nabi disuruh oleh Allah SWT wa thiyabaka fatahhir. Dalam surah Al-Mudaththir di awal-awal dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Waktu itu belum ada perintah sholat yang 5 waktu, belum ada. Maksud thiyabaka wa qalbaka wa nafsaka fatahhir. Hatimu, jiwamu bersihkan dulu dari semua perbuatan syirik. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu bersihkan amalmu. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Dibersihkan. Baru yang keempat masuk, bersihkan pakaianmu. Sebab kita nggak diterima sholat kita dengan pakaian yang najis. Harus dibersihkan. Pakaian harus bersih dari najis, begitu tempat sholat juga harus bersih dari najis. Yang kelima, kata Imam Al-Baghawi, wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir. Bajumu, pakaianmu untuk laki-laki dipotong tuh. Enggak boleh melebihi mata kaki, enggak boleh. Wa thiyabaka faqassir. Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya enggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Enggak boleh isbal, enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bapak Nabi bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian itu, maka tempatnya di neraka. Hukumnya haram. Ini 5 penafsiran dari ayat wa thiyabaka fatahhir. Bisa dilihat di tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi.